Halo teman-teman, ketemu lagi di Skyjet Visit teman-teman. Kali ini kita bakal visit ke salah satu pengguna gadget yang awal kali semenjak SD 2024. Kira-kira dengan siapa? Kita bakal ketemu dengan owner dari Hydro Digital Printing di Jember teman-teman. Pengen tahu gimana pengalaman pertama beliau pakai Skyjet, terutama di awal launching Skyjet? Yuk kita langsung ketemu dengan beliau. Oke teman-teman, ketemu dengan Pak Pras dari Hydro Digital Printing teman-teman. Nah, kita udah ketemu dengan Mas Pras di sini teman-teman. Kita bakal ngobrol lebih lanjut soal pengalaman beliau pakai tinta Skyjet dari awal sampai sekarang yang kurang lebih udah jalan sekitar setahun. Kira-kira gimana Pak Pras? Kita bakal ngobrol di mana? Kita ngobrol di tempat saya aja kalau gitu. Ya. Kita lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah di tempat selanjutnya nih bersama dengan Nas di sini. Owner dari Hydro Digital Printing di Jember. Kita bakal kulik soal pengalaman beliau. Tapi sebelum kulik, kita bakal kenalan dulu nih dengan Mas Pras. Silakan Mas Pras. Oke. Saya nama saya panggilannya biasanya Pras di sini. Saya owner Hydro Digital Printing. Di lokasinya itu di Jember, Kota Jember, di area Jalan Riau. Nah di situ tuh lingkungan banyak kampus terlama lah di Jember kayak gitu. Jadi otomatis pelanggan-pelanggan saya itu kebanyakan mahasiswa, anak sekolah, bahkan ya kantor-kantoran juga letaknya di tempat saya. Jadi Hydro Digital Printing di Jalan Raya. Di Jalan Riau. Jalan Riau. Namanya Jalan Riau. Jadi kalau area universitas itu masih lewatan situ lah, situ di Jalan Riau. Nah teman-teman, Hydro Digital Printing ini adalah salah satu customer awal dari Skyjet Tinta. Tapi sebelum itu, kira-kira boleh dikenalin nggak nih Pak? Kira-kira Hydro Digital Printing ini produknya apa aja? Hydro Digital Printing ini untuk sekarang ya kan kita itu baru bergerak tahun kemarin itu ini. Tahun kemarin berarti ya sekitar 1 tahun, anggap aja sekarang itu 1,5 tahun loh. Jadi Hydro Digital Printing ini kebanyakan kita sekarang itu di banner, otomatis cetak banner, habis itu cetak A3, cetak habis itu sama kayak merchandise semisal kayak pin-pin kayak gitu-gitu sih. Kebanyakan sih baru menjarah ke situ. Sebelumnya kita itu sempat punya toko tapi bukan digital printing tapi lebih ke kayak fotokopian. Nah, kita itu upgrade dari yang sebelumnya fotokopian ke digital printing kayak gitu. Nah, itu cabangnya ada di Jalan Pelita. Oh, printing tapi bukan di daerah kampus ini, di sana. Jadi kalau yang di sana itu udah hampir 4 tahunan. Nah, jadi kita setelah dari Pelita itu kita merambah ke kayaknya sekarang ngarahnya ke cetak-cetak banner, cetak A3 kayak gitu ya udah sekalian kayak gitu sambil belajar lah sekarang itu. Ya. Jadi awalnya dari fotokopi ya Pak ya? Ya fotokopi. Terus langsung upgrade ke digital printingnya large format teman-teman. Ya. Jadi masih dalam satu lingkup percetakan, cuman udah levelnya udah naik lah. Ya, cuman tetap di sini juga nyediain fotokopi juga. Betul juga ya. Ya soalnya kan daerah kampus emang kalau gak digarap juga kayak gitu loh. Betul. Ah, benar. Jadi kalau teman-teman sebenarnya komplit sih ya. Mulai kalian percetakan kertas biasa, A4, ya harusnya ya. Ya. Terus naik dikit ke A3 yang kayak main art paper, stiker gitu. Benar. Terus langsung ke banner yang gede. Iya. Tapi kalau boleh tahu juga soal bannernya sendiri biasanya dilayanin bahan apa aja tuh Pak? Kalau banner kita itu biasanya ya pakai front light itu ya pakai bahan apa namanya yang buat baliho itu umumnya banner. Terus habis itu ada bahan stiker kayak apa ya vinyl. Oh ya vinyl stiker sama ya yang banner kan ada juga yang tebal ada yang kecil ya gitu kan. Terus sama apa lagi ya? Udah sing itu aja sama backlit ya backlit. Oh backlit ya backlit itu aja. Jadi kalau banner biasa yang buat di depan, jadi ini agak masuk tuh buat indoor gitu. Ya kayak gitu. Kasih lampu gitu, terus ada stiker juga. Jadi cetakannya ini kalau bisa dibilang detail ya teman-teman, karena mulai cetakan besar sampai cetakan kecil sekelas stiker vinil buat kalian branding apa itu event desk. Nah itu juga masih pakai stiker, itu juga sama tuh teman-teman. Nah obrolin soal stiker large format sama banner. Jadi Mas Pras ini pakai tinta Skyjet dari awal tinta Skyjet ini launching. Jadi SPE 2024, nggak lama dari itu beliau pakai. Kira-kira boleh ceritain nggak Pak? Kenapa Pak akhirnya kenal Skyjet terus mau pakai? Jadi jujur gini Mas, kan mesinku ini kan masih baru itu kan ya, mesin baru. Aku kan nggak begitu paham lah. Nah tiba-tiba tuh sempet ada trouble kan mesin, tiba-tiba kok kayak ada bolong gitu pas di hasil cetakan. Itu masih
hitungannya masih garansi dan lain-lain lah, masing-masing mesin masih aman. Cuman kok hampir apa ya, kayak 4 bulan, 4 bulan 5 bulan kok ada bolong gitu satu kayak gitu di bagian warna hitam. Habis itu aku mikir, oh apa gara-gara tintanya ya. Habis itu kebetulan kan datang ke SPE itu kan, ya datang ke SPE. Habis itu aku setelah SPE gak langsung order, tapi masih cari tahu dulu di internet kan, ada itu kadang apa informasinya di internet, cari tahu. Habis itu katanya itu kan kayak tinta Skyjet itu lebih apa ya, lebih aman lah di head. Aku habis itu ya wes memberanikan diri lah, meskipun dalam masa garansi ya udah aku coba aja tinta Skyjet ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh aman. Jadi sebelumnya ada kendala di beberapa print di head apa itu Pak? Head hitam. Iya, head hitam. Head hitam itu awalnya kendala kayak satu bolong gitu. Udah di flash, sudah di apa namanya dibersihin sama anak, udah direndam juga sekalian masih tetap apa ya, masih tetap bolong gitu loh. Habis itu setelah ganti itu nggak langsung ini apa namanya, nggak langsung benar, tapi setelah seminggu kemudian udah aman kayak gitu. Baru kelihatan bedanya gitu. Iya, baru kelihatan bedanya. Jadi awalnya karena ada trouble di tinta di mesin bawaannya, terus akhirnya beliaunya mencoba dan memberanikan diri buat Nah, bener. gitu. Jadi awalnya dari ada problem teman-teman. Tapi kalau diingat-ingat dulu Pak, alasan kenapa kok pakai Skyjet itu karena apa kira-kira? Apa dari kalendernya, apa sempat lihat kondisi tintanya dulu sebelum ini? Ya itu alasannya tuh karena saya frustasi gara-gara mesin saya kok ada bolong gitu. Jadi memang saya itu kan penasaran tuh coba pakai tinta lain, soalnya kan yang ku tahu tempat-tempat lain juga jarang pakai tinta inilah original kayak gitu. Aku coba, ternyata yang bisa luaran di Instagram pas yang kemarin SPL yang aku tahu kok ada kayak tinta baru itu Skyjet, ya itu coba itu. Tapi kalau dari karakter selama pakai nih Pak, dari sebelumnya pakai mesin bawahan sama pakai Skyjet ada beda nggak dari karakter? Ada beda sedikit sih kan. Kalau yang bawaan awal itu dia pekat banget hasilnya, cuma yang ini tuh lebih ke soft lah itu kan nih, lebih soft. Untuk karakter warnanya tuh lebih apa ya, maksudku meskipun soft tapi aman loh, masih aman dibuat cetak itu. Orang tuh gak notice loh, gak notice. Sama ini sih lebih cepat kering juga enaknya gitu. Kalau Skyjet tuh lebih cepat kering. Kalau dulunya dia agak tebel gitu berarti Pak? Iya, agak tebel. Terus efeknya ke yang lebih lama kering. Lama kering jadinya kayak gitu. Nanti kalau ini cepat, tinggal dikipasin sama di blower aja udah cepet. Cukup ya. Nanti teman-teman bisa lihat sedikit lah cuplikan gimana di workshopnya itu di kita printing. Nah, berarti kalau soal print head udah nggak ada trouble lagi ya Pak ya? Selama untuk sekarang, sampai sekarang tuh nggak ada sih. Sampai sekarang kayak tadi aku sempat ngeliat yang maksudnya kan aman sih. Maksudku semisal ada bolong dikit itu biasanya itu kayak apa ya, kayak butuh cuman di flash aja, habis itu udah aman lagi. Kalau cuman kayak gitu, entah kalau semisal ada bolong lagi tinggal direndam dikit aman lagi, udah aman. jadi cuman maintenance umum lah. Operator itu dikasih tahu udah langsung gini kok, bisa kok pasti kayak gitu. Berarti kalau kira-kira soal cetakan nggak ada trouble ya? Nggak ada, aman. Untuk print head juga nozzle tetap utuh dari awal sampai sekarang. Dari awalnya malah yang ada hilang, ada bolong ya, ada buntu, malah jadi sekarang buntu ya. Udah gak buntu, aman. Karena mungkin karakteristik apa tintanya itu beda mungkin ya. Mungkin lebih agak cair atau apa kan, bisa jadi. Jadi lebih ringan ke headnya itu tadi teman-teman. Iya, ringan ke head. Jadi gak ngoyo head itu. Jadi headnya teman-teman di hijau ini dia pakai 4 head. Gitu ya. Kayak 15 semua. Kondisinya baru teman-teman. Terhitung setahun lah. Setahun setengah kayak tadi. Jadi install pakai katakanlah dari SPE ya. Terus 3 bulan, 6 bulan. Terus pakai Skyjet nih. Nah itu baru terus sampai sekarang udah nggak putus lagi. Tapi kalau dari produk Skyjet sendiri Pak, yang udah dipakai apa sih? Untuk sekarang sih baru ya tinta sama solvent. Tinta solvent sama cleaningnya. Sama cleaning ya, tinta cleaning solvent. Itu aja sudah dikasih kado. Kalau soal ini, apa perawatan di head? Kira-kira ada perawatan khusus nggak? Kira-kira sampai setahun kok masih awet gitu kan? Soalnya kalau perawatan khusus kita itu sebenarnya nggak ada sih. Selama ini kayak sebenarnya maintenance-nya itu lebih ke anak-anak tak suruh bersihin aja mesin itu. Jadi kayak semisal apa, mungkin kayak ini ya, kayak semisal pas lagi closing anak-anak itu tak pastiin kalau ngerendam itu setidaknya harus kayak bener-bener nyentuh ke ininya loh, ke bawah hekunya itu. Jadi kayak agak banjir dikit gitu loh. Tak usahain anak-anak setiap ngerendam itu gitu aja, biar gak apa namanya, gak lengket di itu. Jadi selalu bersih maksudnya kayak ini.
Suara sih kayak gak ada maintenance, aku lebih kok kayak ngasih tahu ngingetin aja gitu. Rutinnya. Iya, rutinnya operator ini kan udah ada rutinnya kan. Ya udah itu aja wis yang diulangi. Sampai sekarang gak ada komplain, aku masnya juga gak ada komplain kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cek buat area sekitar Jember sini, bisa langsung main ke Hijau Digital Printing. Nah, biar tahu gimana cetakan sketch itu seperti apa. Kira-kira nih Mas, kalau soal cetakan paling ekstrim, kira-kira pernah jalan cetak yang seperti apa? Kalau paling ekstrim sih lebih ke kayak apa ya? Mungkin cetakan baliho-baliho besar kayak gitu-gitu ya, sampai ukuran apa? Sampai 10 meter kayak gitu-gitu ya. Jadi anak-anak itu ya sampai nyambungnya itu aja sih. Nyetaknya kan soalnya kan Kendala ya, iya gak ada kendala sih, aman. Paling cuman ya untungnya kan kalau pakai CIJ kan cepet kering itu, jadi cepet anak-anak kerjanya jadi semakin cepet aja. Kalau mau finishing atau apa kan gara-gara cepet kering kan jadi cepet jadinya itu kayak gitu. waktu nunggunya Nggak panjang, nggak kayak sebelumnya aja kayak gitu. Aman kok. Ya. kalau boleh di spill sedikit nih, kira-kira di Hijau Digital Printing itu kebanyakan cetakan di apa nih Pak? Kebanyakan untuk Bannernya. akhir-akhir ini sih sebenarnya ya otomatis kan lokasiku kan di dekat daerah kampus kan. Otomatis ya memang kebanyakan sekarang A3. Oh, cuman kalau untuk banner pasti tiap hari pasti jalan. Pasti jalan. Ya kayak tadi aja kan langsung cetak masuknya kayak gitu. Karena kalau di tempatku itu kalau misal ada pelanggan selama kita apa namanya nggak banyak kerjaan langsung diproses kayak gitu sih. Dari layanannya cukup cepat teman gue. Ya. Jadi nggak perlu nunggu cukup lama-lama. Sehari pun bisa Pak ya? Karena nggak taruh semisal kalau memang lagi free anak-anak 3 jam pun bisa langsung diambil. Iya, 3 jam 2 jam pun langsung bisa diambil. Main ke sana teman-teman. Jadi harus lihat langsung lah gimana kondisinya di sana. Kondisinya bersih teman-teman, bersih. Yo. Kondisi mesin juga terawat. Jadi pasti ngefek lah ke gimana servisnya di Hijau Digital Printing. Nah, boleh nih Pak dipromosiin Hijau Digital Printing buat area. Kalau untuk warga Jember yang belum tahu nih ya, Hijau Digital Printing itu di mana? Lokasi kami itu di Jalan Riau, di sekitaran kampus Jember, di belakangnya UNED lebih tepatnya kayak gitu. Terus habis itu yang pasti Hijau Digital Printing itu melayani cetak A3, terus cetak banner, ukuran besar kecil pun kami apa? Terus habis itu cutting stiker itu kami juga bisa. Habis itu ya pokok kalau kalian nyetak kalau memang apa butuhnya cepat kami usahain pasti bisa kok kalau butuhnya cepat. Itu aja sih. Cetakan lebih cepat ya Pak ya? Ya bisa. Pasti kita handle. Berarti sasarannya ini ya, cetakan-cetakan yang cerah gitu kan, karena kan lebih ke anak muda gitu ya. Ya benar ya. Jadi untuk warna-warna teman-teman nggak usah khawatir soal hasilnya, bakal lebih cerah pastinya karena kan kita main di segmen yang lebih muda. Iya benar. Jadi cetakan cerah itu udah pasti teman-teman, karena cetakan gelap-gelap itu untuk anak muda kurang lah. Saja. Jadi kali ini kita kenalan sedikit sama Mas Pras soal Hijau Digital Printing dan pengalamannya gimana pakai lintas SketchUp. Terima kasih Mas. Ya terima kasih banyak ya Mas udah mau mampir.